Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada saat ini kita diberikan suatu kesehatan jasmani dan rohaninya. Semoga sahabat-sahabat di sana diberikan suatu kesehatan, yang dimurahkan rezekinya, untuk dimudahkan segala urusannya. Dan pada malam ini saya akan berbagi tentang supaya kita bisa diberikan suatu pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari serangan-serangan sihir, santet, ya gitu ya, yang sering kita dengar di kalangan-kalangan masyarakat, ya, gitu. Jadi kita sebagai umat Islam, ya gitu, kita sudah diberikan suatu pedoman, ya gitu, pedoman, yaitu kita harus bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 waktu. Dan pada waktu saat kita melaksanakan sholat 5 waktu, sebelumnya kita baca istighfar, mohon ampun segala kesalahan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita biasa dawamkan tambahan daripada ibadah sholat, yaitu kita mendawamkan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita semua. Lepas itu kita rutin selepas sholat kita baca istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, dengan sholawat 3 kali. Jadi kenapa kalau kita harus istighfar, juga baca syahadat, baca sholawat? Karena kita sebagai manusia yang kotor, ya, yang lemah, banyak kesalahan yang tidak pernah kita mengerti dari mana, seperti itu. Jadi setelah itu kita baca istighfar 3 kali, mohon ampun segala kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah SWT. Dan yang kedua, kita baca syahadat, yaitu untuk memperbaiki tauhid kita kepada Allah. Karena kita tidak tahu itu ada kemusyrikan yang datang kepada diri kita tidak tahu kesalahan-kesalahan yang kadang kita tidak mengerti. Maka perbaikilah syahadat kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah. Yang kedua kiranya, yaitu kita baca sholawat. Kita sholawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi dibaca itu 3 kali, ya, 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Kita baca dengan tulus dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita baca 3 kali. Kita sambung dengan surat An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu kita baca 3 kali selepas sholat. Jadi yang khususnya kita baca dalam selepas sholat maghrib itu 3 kali, lepas sholat subuh 3 kali. Insya Allah kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat yaitu ikhlas karena Allah, dan hanya tempat kembali kepada Allah, tempat perlindungan hanya kepada Allah. Jadi benar-benar niat yang tulus di dalam hati kita. Jadi pada waktu saat kita baca ayat-ayat tersebut itu langsung masuk ke sirul qalbi, ya, gitu. Jadi jangan hanya di mulut saja, ya, gitu. Kadang orang kan baca enak-enakan itu lewat di mulut aja, tapi dia nggak masuk ke dalam hati, ya, gitu. Jadi itu tidak bisa untuk menjadi suatu jaminan, ya, gitu. Jadi makanya kita belajar selepas kita sholat, kita zohirkan di kalam kita, di mulut kita, tapi hati yang ada di dalam itu mengikuti, dan hati dan pikiran kita juga memahami tentang arti-arti daripada ayat-ayat yang kita baca. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu pelindungan kepada kita, akan memberikan suatu kebaikan kepada diri kita. Jadi para sahabat-sahabat semua yang pada saat ini lagi sakit, ya,
sakit itu secara zahiriahnya, baik secara sakit, ada serangan-serangan sihir atau santet penuh dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya sebaiknya itu mendawamkan gitu ya, mendawamkan dengan bacaan ayat-ayat tersebut, ayat-ayat tersebut dari mulai maghrib sampai maghrib, selepas sholat maghrib maksud saya, selepas sholat maghrib itu tiga kali, nanti lepas sholat subuh juga 3 kali. Dan kalau seandainya kita lupa kayak gitu, kita lupa ya sudah, kita ngambil air wudhu lagi kayak gitu ya, ambil air wudhu, terus kita ulangi lagi baca 3 kali. Lepas kita baca, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala mara bahaya yang akan menimpa diri kita, atau dari hal-hal yang membuat kita tuh pusing ya, pusing tuh was-was ya, was-was ini takutnya ada apa gitu. Serahkan semuanya masalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan minta perlindungan kepada Allah gitu. Jadi sahabat-sahabat semua yang pada saat ini menonton video kami, saya doakan mudah-mudahan diberikan suatu kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan suatu kemudahan oleh Allah tentang rezekinya, tentang segala urusannya gitu. Jadi pesan saya, kalau seandainya kita di dalam suatu kesempitan yang sangat sulit sekali, yang pada saat itu susah kita untuk memberikan mencari jalan, maksudnya mencari jalan keluarnya kayak gitu, baliklah kepada Allah dengan perbaiki amal ibadah kita kepada Allah, perbanyaklah sholawat itu ya, sholawat yang biasa saja gitu. Bacaannya sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya, dengan memahami artinya, dengan tawajuhnya hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ikhlas karena Allah. Jadi insya Allah kita itu akan diberikan suatu jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang memberikan suatu jalan dan kesusahan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah, minta dihindarkan, minta dijauhkan, minta diselesaikan segala permasalahannya, segala utang piutangnya gitu. Tapi ya di situ baca sholawatnya jangan satu kali nanti tidak masuk. Paling setidaknya kita baca pakai paket gitu kan, dalam satu duduk kita baca paling setidaknya mau 300, 313 apa bahkan 1000, silahkan gitu. Jadi niatnya hanya karena Allah Ta'ala, sesuai dengan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita gitu. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gitu. Jadi insyaallah di situ kita jalankan perintah Allah hanya karena Allah. Lepas kita membaca sholawat Nabi kepada Allah, memohonlah kepada Allah sesuai dengan janji Al-Quran, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kamu niscaya aku akan kabulkan segala hajatmu semua. Jadi disitulah sebelum kita memohon, mengangkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berbanyak sholawat. Insya Allah kita akan dihindarkan atau akan dilepaskan oleh Allah segala sesuatu yang membelenggu diri kita. Jadi cukup dari saya, Abbas Sodikin. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian bisa mengamalkan. Saya ijazahkan, silakan diamalkan. Kalau yang kurang paham bisa komen di bawah, atau di situ ada nomor HP WA di situ. Itu HP WA saya sendiri, cuma satu HP saya yang 082169352836, itu cuma satu-satunya HP saya. Jadi kalau semuanya ada sesuatu yang menghubungi siapapun selain daripada nomor itu bukan nomor saya gitu, karena saya di sini tidak menjual jimat, juga tidak menjual apapun gitu tentang penelusuran kayak gini. Itu hanya sekedar suatu hiburan gitu dan motivasi. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang sangat bodoh ini, yang sangat awam di tentang itu, kita menjadi suatu pelajaran dan keilmuan dan pemahaman gitu untuk diri kita masing-masing, dan cara supaya kita lebih baik untuk kedepannya lagi. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.